Kehilangan teman. Seorang pria bernama Javier tinggal di Argentina. Ia mempunyai sahabat bernama Antonio. Mereka selalu bersama, akrab, dan peduli pada satu sama lain. Tapi perlahan Antonio berubah. Ia menjauhkan dirinya dari sekeliling. Sering terlihat murung, dikarenakan mengalami kejadian-kejadian aneh yang membuat Javier merasa ada sesuatu yang mengganggunya. Suatu hari, Antonio menghilang. Javier yang khawatir memutuskan untuk pergi ke rumahnya, mengetuk pintu berulang kali tanpa jawaban. Ia memutuskan untuk melalui pintu belakang, dan apa yang akan ia temukan di dalam rumah Antonio sangatlah mengerikan. ¿Dónde carajo se habrá metido este? Me asustó. Hace como 2 semanas que no da señales de vida, no aparece nada. Salta acá. La puerta abierta. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Eh! Qué raro, che. ¡Toño, soy yo! ¡Javier! La puta madre. ¡Ey! Perdón. Loco! Soy Javier, boludo. Che, loco, ¿sos vos? Ya fue, boludo. Vine a ver qué onda, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Che, loco, si sos vos, salí. ¿Escuchan eso? Ah, la concha de su madre. Toño. ¡La puta madre que lo parió!
Se colgó este hijo de puta. Di dalam kamar tergantung sahabatnya, Antonio. Pemandangan itu membuat tubuh Javier gemetar, membuatnya berlari keluar. Dalam kondisi terkejut, disertai ketidakpercayaannya dengan apa yang baru saja ia saksikan, Javier mengumpulkan keberanian untuk memastikan ruangan itu sekali lagi. Pintu di hadapannya terbuka dan membuat langkahnya terhenti. Di atas jendela pintu yang tinggi, muncul sosok hitam dengan mata yang bersinar dalam kegelapan mengintip ke arah Javier. Ia pun langsung kabur dan menghubungi polisi. Polisi menutup rumah itu setelah menemukan jasad Antonio. Javier tahu ada yang tidak beres. Ia yakin sahabatnya yang kini telah tiada terjebak dalam rumah itu dan membutuhkan pertolongannya. Beberapa hari kemudian, ia kembali melewati pintu belakang, membawa handphone dan niat untuk membantu sahabatnya tersebut. Estoy temblando. Está todo cerrado. Ya fue. Voy a espiar primero. Yo por la data que tengo acá no hay nadie. Tengo un cagazo bárbaro. Ahí hay luz. Está oscuro, che. Hay una luz prendida. ¡Hola! Parece que no hay nadie, pero hay una luz prendida. Bueno, a esta casa vine un montón de veces. Está toda la ropa. Acá guardaba la ropa. No se han llevado nada. La zapatilla. La puerta que yo pateé. Acá donde encontré a mi amigo. Donde encontré a Antonio. Esta es la pieza. Mierda. Una laucha. Da un poco de escalofrío estar acá, se siente una carga un poco pesada, qué sé yo. Qué mierda. La linterna. ¿Qué pasó? Qué mierda. ¡Ey! ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Mierda.
puta que pariu. ¡Hola! ¿Qué mierda anda ahí la concha de su madre? ¡Eh, eh! ¡Eh! Dalam rekaman, tampak sosok seseorang atau sesuatu masuk ke dalam sebuah kamar. Javier mengikutinya, tapi tidak menemukan siapapun di dalam ruangan itu. Sebuah pintu menutup dengan keras tepat di hadapannya, membuatnya terkejut. Sosok yang sama muncul kembali sebelum lenyap saat ia mengikutinya. Javier yang tidak menyerah tetap ingin membantu dan membebaskan sahabatnya. Kemudian memasang CCTV di dalam rumah untuk menemukan petunjuk beserta jawaban tentang nasib tragis yang dialami oleh sahabatnya. Suara ketukan bergema di mana-mana, pintu-pintu bergerak dengan sendirinya, hingga terlihat sosok gelap mencoba mengintip dari arah lorong menuju kamar di mana CCTV terpasang. Viewer berkomentar, anomali tersebut sudah bukan sahabat Javier yang ia kenal, menganjurkan untuk membiarkannya dikarenakan Antonio sudah hidup di dunia yang berbeda. Apakah ini adalah kasus di mana arwah tak tenang karena kematian yang tidak wajar? Atau ini hanyalah hoax yang sengaja dibuat oleh Javier? Rumah terpencil. Video berikutnya berasal dari YouTube channel Jepang, Fourth Wall. Dalam rekaman itu, salah satu tim Fourth Wall memasuki sebuah rumah terbengkalai yang terletak di pinggiran desa, dekat kaki gunung di suatu tempat di Jepang. Rumah tersebut telah ditinggalkan selama lebih dari 50 tahun. Dan penghuni terakhirnya adalah sebuah keluarga beranggotakan 5 orang. Seorang ayah berusia 70 tahunan dan 4 orang anak laki-laki yang masing-masing berusia sekitar 40 tahun. Rumah itu berdiri di atas sebidang tanah milik seorang wanita bernama Ray. Karena lokasinya terpencil dan jarang ada yang mau mendekat, informasi tentang masa lalu rumah itu sangat terbatas. Penduduk setempat hanya tahu satu hal. Kelima penghuni rumah tersebut dilaporkan meninggal pada waktu yang bersamaan. Fourth Wall memutuskan untuk masuk sendirian dan menyelidiki kondisi rumah itu. Tidak membutuhkan waktu lama, suatu fenomena paranormal tertangkap kamera.
Salah satu lemari mulai bergetar, bergerak sendiri seolah ada sesuatu menggeser mencoba untuk membukanya. Ketika ia mendekat untuk memeriksa, si perekam tidak menemukan apapun di dalamnya. Dengan keberanian dan rasa penasaran yang semakin memuncak, ia melanjutkan penelusurannya. Di balik kaca pintu, terlihat seseorang bergerak perlahan. Hampir bersamaan dengan pintu geser yang tertutup sendiri, membuatnya berbalik badan karena terkejut. Ketika ia masuk ke dalam ruangan tempat sosok bayangan tersebut muncul, ia hanya disambut dengan ruangan kosong, berdebu yang sunyi. Sekitar 3 bulan kemudian, salah satu tim Fourth Wall yang berbeda kembali ke lokasi yang sama untuk menjawab rasa penasarannya.
Ia menangkap sosok yang bergerak di balik salah satu pintu kamar. Ketika ia mencoba untuk masuk dan bahkan mengecek ke dalam lemari di ruangan tersebut, ia tidak menemukan apapun. Merasa belum menjawab rasa penasarannya dengan fenomena yang telah ia alami, ia kemudian memutuskan untuk memasang beberapa kamera berfitur night vision, sementara ia melanjutkan penelusurannya di sekitar rumah tersebut. Salah satu kamera menangkap sebuah anomali. Terlihat seperti seseorang mengenakan pakaian serba putih bergerak perlahan di luar jendela. Hampir bersamaan, salah satu pintu di ruangan itu terbuka dengan sendirinya. Malam semakin larut, si perekam mulai merasa kelelahan. Ia memutuskan untuk beristirahat dan mengakhiri penyelidikannya. Sementara kamera statis yang telah dipasang dibiarkan tetap merekam. Setelah selesai menyiapkan tempat tidur dan hendak ingin membaringkan tubuhnya, ia malah mendapatkan gangguan paranormal yang menarik perhatiannya. Pintu kamar yang ia tempati bergeser menutup dengan sendirinya, membuatnya bangkit dan memeriksanya. Tak lama setelah kejadian tersebut, kamera statis yang dipasang di kamar lain menangkap fenomena papan jatuh yang bersandar di dinding. Aktivitas paranormal di rumah ini tampaknya selalu meningkat ketika ada manusia di dalamnya, seolah menunggu seseorang untuk datang dan mempermainkan mereka. Dalam pengumpulan informasi dari warga sekitar, tidak ada satupun dari 4 anak laki-laki yang pernah terlihat meninggalkan rumah semasa mereka masih hidup, kecuali sang ayah. Aneh bagi mereka yang berusia 40 tahunan untuk tidak pernah keluar rumah. Tapi semua itu terjawab ketika ada pemberitaan tentang sebuah keluarga yang berjumlah 5 orang meninggal dalam waktu yang sama. Apa sebenarnya yang terjadi dalam rumah tersebut? Mungkinkah mereka masih tinggal di rumah ini, namun dalam dimensi yang berbeda? Pasar Malam. Video selanjutnya datang dari TikTok page Paranormal Vibes yang sumber aslinya tidak bisa kami temukan. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sebuah keluarga sedang menaiki roller coaster sambil merekam reaksi anak mereka yang masih kecil untuk pertama kalinya. Tidak ada yang aneh di awal video ini, hingga kamera menangkap sesuatu yang membuat kita mulai menggaruk kepala.
Ketika roller coaster berbelok, kamera sempat menyorot bagian belakang kursi. Terlihat jelas bahwa kursi itu kosong, tidak ada siapapun di sana. Beberapa detik kemudian, saat kamera kembali mengarah ke bangku yang sama, tiba-tiba terlihat seseorang duduk di sana sebelum menghilang begitu saja. Selama menaiki roller coaster, anak tersebut kerap menoleh ke belakang, seolah ia melihat sesuatu atau merasakan kehadiran yang tidak bisa ditangkap oleh kamera. Apakah ini penampakan yang tidak sengaja terekam oleh kamera? Atau ini hanya perbuatan orang yang sengaja duduk paling belakang dan bersembunyi karena takut menaiki roller coaster? Supermarket. Seorang pria bernama Zack bekerja di sebuah supermarket Meksiko yang cukup terkenal. Ia hampir selalu mendapat shift malam, yang berarti sebagian besar waktunya ia habiskan sendirian di dalam toko. Beberapa tahun lalu terjadi perampokan dan insiden tersebut berakhir tragis. Salah satu pegawai dikabarkan meninggal dalam kejadian tersebut. Sejak saat itu, suasana toko tak pernah terasa seperti sebelumnya. Para karyawan lain sering berbagi pengalaman aneh, suara langkah kaki, bisikan samar dari gudang penyimpanan, hingga benda-benda yang jatuh sendiri. Suatu malam, Zack yang sedang sendirian memutuskan untuk merekam rutinitasnya. Ia berniat memperlihatkan kepada teman dan keluarganya, hanya sebagai video bagaimana ia bekerja. Tidak disangka ia malah merekam sesuatu yang membuatnya menjadi panik. Dari rekamannya terlihat sosok hitam berjalan melintas, sosok siluet gelap di balik rak. Ketika Zack memeriksa, tidak ditemukan siapapun di sana. Ia mengaku toko sudah melewati jam operasional, menjelaskan tempat ia bekerja selalu mengunci pintu setelah melewati jam 11 malam. Tidak ada pelanggan, tidak ada akses untuk masuk dari luar. Jadi, siapa atau apa sosok yang berjalan melintas yang terekam kamera? Viewer percaya itu adalah arwah pegawai yang tewas dalam insiden perampokan, masih terjebak di tempat terakhir ia bekerja. Apakah kamu setuju dengan pendapat viewer dalam videonya Zack, atau kamu mempunyai teori yang lain? Sekolah berhantu. Seorang petugas kebersihan sekolah bernama Broski mulai mengalami hal-hal yang tak dapat ia jelaskan saat menjalani shift malamnya. Saat ia berkeliling di area sekolah, ia merasakan ada sesuatu yang janggal. Para petugas lain bahkan berusaha menghindari area tertentu ketika menjelang larut malam, dan para siswa sama sekali tidak diperbolehkan berada di sana setelah jam tertentu. Konon sekolah ini dibangun di atas bekas tanah pemakaman, dan di sepanjang koridor terpajang foto-foto pemakaman, lengkap dengan potongan batu nisan sebagai dekorasi. Petugas kebersihan sebelumnya telah memperingatkannya bahwa setiap malam selalu ada kejadian aneh, namun ia tidak pernah percaya, setidaknya sampai ia mengalami semuanya sendiri. Alright, I usually don't record while I'm on the job, but this is freaking me out. It's sort of unreal. I'm here at work. I'm here in the janitor's closet. Yeah, let me just show you guys. Alright. Just to, I don't know, let you guys know this school was built on a cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe them until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here.
No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just, see? That right there. Just ooh, okay. See, no. It just follows me no matter what. Ooh. No, I can't. Di dalam salah satu ruang kelas terdapat beberapa balon. Anehnya, satu balon di antaranya tampak bergerak sendiri, seolah ia mengikuti setiap langkahnya. Saat ia mundur perlahan keluar dari ruangan, bayangan gelap melintas cepat di ujung koridor, mengejutkannya dan memutuskan untuk mengakhiri shift lebih awal. Pada malam berikutnya, ia kembali dan mencoba menyelesaikan pekerjaannya sambil merekam. Ketika ia akan memasuki ruang kelas yang sama, ia melihat balon merah itu menunggu di pintu ruangan gelap, seolah tahu ia akan datang, membangkitkan trauma dari kejadian yang dialami di malam sebelumnya.